semua, balik lagi bersama gue dan Fian di sini di Fiascos Brother. Jadi pada video kali ini kita akan ngebahas sesuatu yang sudah banyak kalian request. Iya, yang kalian request di komen. Banyak banget di DM. Nanti ada pop-up-nya, kalau nggak ada pop-up-nya lupa gitu. Iya, bukan lupa, kita lupa kalian komen di video mana. Tapi kita pastikan nanti ada lah, kita cari dulu teman-teman. Jadi teman-teman, kita akan ngebahas suatu brand nih. Yang dimana brand itu udah lama banget nih, udah hampir lebih dari 1 dekade nih. Hampir lebih dari 1 dekade maksudnya. Jadi kalau kalian penasaran, check it out. Nah iya teman-teman, jadi akhirnya kita berani untuk memutuskan lu sih buat kita. Iya kan lu? Iya bener, sebenarnya bisa konten. Iya. Jadi langsung coba kita sikat nih. Porty Goods. Custom service. Salah. Court winner and custom service. Jadi teman-teman, singkat cerita aja. Jadi Porty Goods ini udah berdiri dari tahun 2011. Betul. Yang dimana seharusnya nih gua berekspektasi lebih dengan sepatu ini karena udah lebih dari 1 dekade, harusnya manajemennya bagus dan outputnya juga bagus ya sepatunya. CV-nya udah panjang. Iya udah panjang itu. Lebih dari 1 dekade. CV-nya udah bagus. 12 tahun. Dan 12 tahunan. Karena ini 2023. Betul. Oke, dari ini gua ngekop. Jadi Porty Goods itu sebenarnya banyak lininya teman-teman. Dari derby, dari pokoknya sepatu-sepatu formal lah intinya. So, tapi kali ini kita akan ngebahas sesuai judulnya, ini kita bakal bahas derby boots-nya dari Porty Goods. Oh iya, BTW lu beli berapa nih? Di harga 300 sekian. 300 ribu ntar kita papa teman-teman ya. Nah, ini dia teman-teman ya. 320, 340 gua agak lupa teman-teman. Nah, untuk ini Porty dia ngasih penjelasan kayak ini, dia di seri microfiber leather collection-nya. Ini kayak ada greeting cards dan formulir garansi teman-teman. Oh, date keluar gitu ya. Betul. Wih, dapet ini. Terus dapat kaos kaki yang di stikerin Porty, gue nggak tahu dia bikin juga. Terus talinya dapat 2 teman-teman. Oh, dapat tali juga. Betul, dapat tali. Gua ambil langsung ke produknya. Wih, premium sih. Betul. Mantap nih. Nah, teman-teman, kalau derby dari lini derby boots, yaitu yang mirip-mirip Dr. Martin lah. Dan kenapa gue memutuskan untuk beli yang derby dan tidak lini yang lainnya? Karena menurut gue dengan harga di 300 ribuan, mungkin inilah salah satu lini yang bersaing karena still deal lah ya. Iya, still deal. Dan karena kalau selain di derby bootsnya di punyanya Porty Goods itu udah harga di atas 500-an. Iya, 500 sekian lah. Bahkan ada yang sampai 1 juta. Iya, ada. Nah, ternyata setelah gue perhatikan teman-teman, setelah gue dalami sedalam-dalamnya, gue agak bingung kan, kok gapnya jauh banget nih. Ada yang harga 300, kayak yang Belgian lah, karena gue tertarik sama Belgian, tapi malah gue beli yang derby. Gue juga bingung kenapa gue beli yang derby sih. Sering kayak gitu, sering terjadi. Nah, yang Belgian itu gue lihat ada sampai harga 1 juta, ada yang 500 ribu. Bedanya? Nah, bedanya ternyata di kualitas di midsole-nya. Kenapa tuh? Jadi yang satunya tuh kayak pakai midsole karet biasa, dan yang satunya yang pakai yang satunya rubber biasa, yang satunya yang buat boots. Nah, kayak lebih premium look, lebih tebel sih emang, lebih tebel. Cuman nanti kalau misalnya kita punya rezeki lebih nanti kita coba review dan kita bandingin. Nah mungkin ini gue berasumsi ya, mungkin yang seri microfiber ini kan nggak full nggak leather asli, microfiber leather. Namanya microfiber leather. Mungkin yang dengan harga yang mahal itu mungkin dia leathernya lebih premium. Iya, lebih asli lah. Lebih asli. Bukan campuran gitu. Bukan campuran. Oke teman-teman, back to the topic. Jadi seperti yang kita udah bilang tadi, dia ini full dari microfiber leather ya. Jadi kalau kalian nggak tahu, bang microfiber leather itu apa gitu. Jadi microfiber leather itu adalah campuran sintetis dan juga bahan alami yang dimana dia ngeklaim si Porty Goods ini ngeklaim kalau satu, dia tahan air nih. Kedua, tidak mudah kotor. Ketiga, kokoh, meskipun gue masih rada rancu nih, kokohnya ini kalau dipakai lama ini beneran kokoh atau gimana gitu. Karena teman-teman berdasarkan experience mungkin nanti kita akan bikin video perbandingan ya. Karena dengan sepatu leather yang pernah kita review sebelumnya. Akhirnya gue memutuskan beli derby itu ya karena harganya bersaing teman-teman. Di harga 300 ribuan. Jadi untuk di lini yang 300 ribuan menurut gua kalau dari sisi kokohnya gua sama Fir belum bisa mastiin. Karena baru banget ya. Karena baru banget, tapi dari feelingnya aja itu kalau gue jujur lebih bagus merek-merek
ada merek yang lebih bagus. Ada merek lah, yang pernah kita bahas di video-video sebelumnya. Tapi atau nih asumsi gua dia ini kan nih gini teman-teman ya. Ini kalau gue pegang nih dia bener-bener nggak kaku lah, nggak kaku betul. Dan mungkin ya dia itu mungkin ada kayak suatu teknologi jadi dia nih nggak kaku tapi tahan lama gitu loh. Mungkin ya teman-teman itu masih persepsi gua aja teman-teman ya. Oke, untuk dari sekarang kita bahas ke sepatunya lebih deep lagi. Untuk Derby shoes itu ya bentuknya ya gini lah kayak model-model Dogmer. Jadi menurut gua untuk alternatif kalian yang belum punya budget Dogmer dan masih mau trial and error untuk pakai sepatu formal, beli ini dulu. Karena ini menurut gua ini solusi yang terbaik sih. Dia udah mirip banget, 3 holes. Terus ini ada renda di depannya dan ini bisa dicopot teman-teman. Iya benar. Bisa dicopot, jadi kalau kalian males, aduh gua nggak mau alay pakai renda, copot aja. Gue dicopot aja, jadi bisa diganti dan terlebih lagi dapat tali 2. Talinya 2 ya. Nah, betul. Itu dia. Dan yang gue paling perhatiin dia ini kan dia ada kayak stitching kuning-kuning ya. Dan kalau gue perhatiin tuh brand-brand lokal yang pernah gue lihat itu dia itu stitchingnya tuh kayak lokal gitu rata. Tapi ini untuk yang di bagian kanan ya, kanan ini rata sih. Nah, rata sih. Betul. Sesuai yang pernah yang tadi Fir bilang. Ini kan CV-nya udah panjang nih. Udah hampir 12 tahun. Betul. Itu udah terlihat tuh. Jadi barang datang customer tuh 100% garanti gitu, on point. Dan ini satu lagi nih. Kalau yang gue perhatiin ya, dia ini ya CV-nya udah panjang sih ya. Ini nggak ada scratch sama sekali. Nggak, betul. Sama sekali nggak ada scratch teman-teman. Bener-bener clean, bener-bener kayak keluar dari pabrik gitu loh, bener. Betul. Cuman kalau di tes bakar gue belum berani coba. Iya, betul. Oke teman-teman, dan untuk di outsole-nya dia pakai kayak mica rubber gitu. Yang dimana sih ada tulisan The Original. Dan Audi ini pakai size 43 teman-teman. Betul. Oh ya, untuk sizingnya kalian pasti di size chartnya ya teman-teman. Dan jangan pernah ragu untuk chat adminnya. Iya benar. Nah, untuk feel dari outsole-nya, ini yang gua rasakan ada rubbernya ini sedikit tipis. Keras sih sebenarnya. Kalau ini keras sih jadi tengahnya tipis. Di sini tipis nih, tapi ada feel. Kalau gue bilang sih nggak keras-keras yang kaku sih. Kerasnya masih ngebaun sih. Masih agak ngebaun sih. Nah tapi untuk overall sih, gue pernah fitting sih sebenarnya teman-teman. Kalau di fitting, dari segi fittingnya menurut gue masih oke aja sih gitu. Oh di kaki lo ya. Nah terus kita bicara soal fitting, kita lanjut ke insole-nya. Nah kalau insole-nya sendiri, ya ini gue nggak bisa copot ternyata. Udah fix nih. Udah fix. Nah dari insole sendiri teman-teman, menurut gue dari beberapa dari yang punya Fikir pakai, yang gue pakai, menurut gue sepatu ini nih langsung datang ke customer langsung pakai aja lah gitu. Iya, ini pakai aja lah gitu. Nggak usah. Jadi nggak perlu beli insole lagi untuk supaya lebih nyaman. Karena menurut gua saat dipakai ini insole udah nyaman banget. Jadi kalau gua coba kemarin fitting, gua coba jalan di rumah doang sih. Gua coba fitting ya. Nah, gua jalan di rumah itu, menurut gua ini sepatunya nyaman sih teman-teman. Ya, sil banget sih ini. Apalagi yang gua perhatiin dari sekitar dalamnya ini nggak ada yang kasar sama sekali tuh. Tapi, Kenapa tuh? Selama gue fitting di rumah pun juga, gue pakai jalan mondar-mandir dalam rumah pakai aneh sih. Gak apa-apa ya, fitting gitu. Fitting pakai sepatu dalam rumah, namanya udah pakai sepatu leather, pasti di bagian tumit-tumit kalian yang kena bagian sini nih pasti akan kerasa nggak nyaman dan sedikit. Tapi dia lebih meminimalisir lah daripada brand yang pernah gua punya itu ya, si Artap gitu teman-teman. Nah itu parah banget itu. Agak tajam ya kayaknya. Bukan agak tajam sekali. Tapi untuk pemakaian lama mungkin nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Dan satu lagi gua ngeliat detail gini ternyata ada tulisan Portigos ya. Betul. Di holes-nya. Betul nggak gue? Betul. Oh, ini Portigos loh tulisannya. Dia detailnya bener-bener oke banget sih, rapi itu eksekusinya. Dan ya buat executed banget sih dengan harga berapa? 300 sekian lah. Nggak sampai 400.000 teman-teman. Oke. Nah, balik ke topik lagi untuk kesimpulannya nih ya teman-teman. Untuk kesimpulannya teman-teman, kalau misalnya dengan harga 300.000, kalau dibandingin nih jadi ada positif dan negatif. Kan banyak nih referensi nih, banyak referensi. Cuman kalau menurut gua untuk kalian mau beli yang benar-benar still deal dan nyaman dan langsung pakai, beli yang Portigos teman-teman. Cuman kalau nanti kita akan bikin video perbandingan lebih jelas, jadi mungkin akan lebih nambah referensi kalian. Jadi tapi untuk overall dari sepatu ini ya itu balik lagi ke yang tadi gue bilang tadi ya. Dah, gak apa-apa, langsung aja. Pokoknya dari segi kesimpulannya teman-teman, balik lagi kalau kalian memang mau cari ya itu trial and error dan masih nyoba-nyoba
dengan harga 300 daripada ribuan Dokmart jutaan. Nah, mendingan ini teman-teman. mendingan kalian beli ini. Karena menurut gua dengan harga 300 ribuan itu harga yang sangat murah untuk trial dan error gitu. Iya, tapi bukan berarti ini error ya. Enggak, itu untuk ini aja untuk kalian yang penasaran kayak apa sih Dokmart kayak itu. Bisa pakai. Tapi menurut gua dengan bahkan ya akhirnya gua merasa kayak nggak perlu beli Dokmart sih. Gue juga, gue tadi pengen ngomongin tapi udah diwakilin sama dia. Sumpah, gue pas awal tadi lihat kayak, wah gila, di keren banget. Iya benar, jujur ekspektasi gue waktu pertama kali barang ini datang, gue nggak berekspektasi banyak karena beberapa sepatu kulit yang pernah kita bahas tuh ya ada sih bagus tapi ya udah aja. Kayak ya udah sepatu kulit. Dan gitu ada beberapa yang scratch lah atau apa ini kok ini tuh bener-bener clean semuanya teman-teman. Betul sekali. Dari luar, dari dalam, betul. terus dari stitchingannya, terus dari cuttingan si leather ini bener-bener nggak ada yang miss gitu loh. Nah intinya dari beberapa experience kalau kalian ngikutin kita sih kalau kita pernah bahas sepatu-sepatu kulit kaliannya ini menurut gua ini experience sepatu kulit terbaik sih. Yang paling steal deal. Yang paling steal deal dengan harga 300 ribu teman-teman. Tapi kalau untuk di harga 500 ribu mungkin agak mikir sih. Karena ini teman-teman udah beda lini gitu loh kayak wajar udah beda tier lah kayak sepatu kemarin yang kita bahas kan di harga 300 ribuan semua gitu loh tapi kalau udah harga 500 600 kayak ya wajar lah nih dua kali lipatnya gitu. Makanya gue putus untuk beli Derby karena dia jual harga cuma 300 ribu. Betul sekali itu. Oke, itu aja kesimpulan dari kita bro teman-teman. Kalau memang kalian suka sepatu ini ya kalian langsung cek aja di Instagram Portigosnya atau kalian bisa cari di informasi e-commerce. Kita taruh lah di Nah untuk dari sisi sizingnya kalian jangan ragu-ragu cek di size chartnya. Terus kalau nanya adminnya aja lah lebih enak. Bener, walaupun gue udah cek size chartnya. Betul. Dan gue hitung sendiri dengan penggaris. Lu masih nyisa ya? Bukan. Jadi waktu gue hitung panjang, gue fit di 42. Ini 43. Tapi saat gue cek di lebarnya, karena adminnya ngomong, Mas, cek di lebarnya juga ya. Oke. Makanya lu ambil 43. Oke. Size gue cocok di lebar di 43. Oke. Tapi untuk overall sizing di kaki guanya, untuk pakai size 43 gue masih nyisa 1 jari dan tapi itu apa sih? Tapi gini, kegedeannya itu bukan yang kegedean kayak loose di kaki waktu jalan. Jadi yang ngeplek plak. Betul. Tapi ini masih fitnya masih masuk banget gitu. Oke. Gitu teman-teman. So itu aja video dari kita berdua tentang Portigos ini. Kalau memang kalian suka video ini jangan lupa like, share, dan subscribe seperti biasa ya. Dan jangan lupa follow Instagram kami di @viscasbrother. Gue Fir sini. Gue di sini. We see you on next video teman-teman. Dan jangan lupa ada cinematic teman-teman. Thank you. Bagus sekali.